Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akbar Bibit, channel yang membahas seputar pembibitan dan tanaman durian, teman-teman. Di video pagi hari ini, saya akan mencoba untuk ngevlog dan menjelaskan sedikit tentang masalah tanaman durian yang batang bibitnya sudah tua dengan batang bibit yang masih muda atau kambium yang masih muda. Nah, ini teman-teman ya, ini salah satu contoh tanaman bibit atau tanaman durian yang saya tanam memang di ketinggian 3 meter ini ya. Ini ketinggiannya sekitar 3 meter dengan kondisi bibit yang memang batangnya sudah tua ya teman-teman ya. Nah ini dia ya teman-teman. Jadi ini saya tanam sekitar 7 sampai dengan 8 bulan yang lalu dengan kondisi bibit yang memang batangnya sudah tua teman-teman ya. Memang batangnya sudah cukup tua. Ini usianya dulu sekitar 3 tahun ditaruh di planter bag teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini batangnya. Jadi untuk proses perkembangannya memang kalah jauh dibandingkan dengan bibit yang kambiumnya masih muda. Nah ini dia salah satu contoh bibit yang memiliki batang sudah tua atau kambiumnya sudah tua. Jadi secara pertumbuhan dan perkembangannya itu kalah jauh dibandingkan dengan bibit-bibit yang kita tanam, terutama bibit tanaman durian yang kambiumnya masih muda, khususnya yang bibit polybecan ya. Nah ini salah satu contoh atau perbandingan, semacam perbandingan ya, bagaimana bentuk dari pertumbuhan kedua jenis dari bibit yang memiliki batang sudah tua dengan batang yang masih muda atau bibit yang memiliki kambium masih muda. Kita beranjak ke sebelah sana teman-teman, ada durian bawor yang saya tanam juga yang batangnya sudah tua. Nah ini berikutnya teman-teman ya, ini adalah jenis durian bawor yang saya tanam sekitar 5 bulan yang lalu. Nah ini juga sama ya teman-teman ya, saya nanam dalam kondisi sudah tinggi seperti ini. Jadi dia batangnya sudah tua, lalu kemudian ini adalah bibit dongkelan teman-teman ya. Jadi di usia 5 bulanan, jalan 6 bulan ya malah ya. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat lambat sekali teman-teman ya. Sangat lambat sekali. Nah ini batangnya sudah tua ya. Kita lihat dari bawah, ini batang sudah sangat tua sekali. Kemudian daun juga tidak terlalu rimbun, seperti ini daunnya. Jadi berbeda dengan tanaman durian yang kita tanam, bibit yang memang memiliki batang masih muda, kemudian kambiumnya masih muda. Nah ini jenis bawor ya teman-teman ya. Terlihat dari daunnya seperti ini. Nah ini daunnya ya. Ini adalah jenis bawor. Kita beranjak ke bibit yang ketiga. Nah ini yang ketiga, jenis durian duri hitam yang saya tanam. Ini juga saya tanam sekitar 4 bulan yang lalu, karena memang di sini saya tidak rata nanamnya teman-teman ya. Nah kalau yang ini jenis durian duri hitam teman-teman. Nah seperti ini ya, ini saya tanam dengan ketinggian yang seperti ini. Jadi ketinggiannya pas awal tanam itu memang ketinggiannya seperti ini. Nah ya, ini jenis duri hitam, bibit dongkelan ya, bibit dongkelan, tapi batang sudah tua seperti ini. Nah ini bibit yang ketiga yang memang sengaja kita tanam untuk melihat perbandingan teman-teman ya, seperti apa pertumbuhan dan perkembangan durian dongkelan yang batangnya sudah tua dengan bagaimana perkembangan durian yang kambiumnya masih muda atau batang yang masih muda. Nah ini jenis duri hitam, tingginya sekitar ya 3 meter, 3 meter up lah, batangnya sudah tua. Sekarang kita simak, kita lihat bibit yang
saya masih treatment ya. Ini ada bibit polybekan, tingginya sekitar ya 80 cm sampai 1 meter up lah. Ini jenis musangking dan jenis bawor. Yang ini jenis bawor ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini kita tanam, maka dia akan balance mulai dari pertumbuhan akar, batang, lalu cabang. Nah, kenapa saya memperlihatkan bibit polybekan seperti ini? Karena ini benar-benar bibit yang memiliki batang yang masih sangat muda sekali teman-teman ya. Ini sudah saya lidi aren seperti ini, jadi percabangannya sudah ke 4 penjuru teman-teman ya. Nah, ini sudah kita lidi aren, kita sudah treatment supaya percabangannya ke 4 penjuru. Dan ini merupakan salah satu contoh bibit yang sudah bisa dilahankan. Dan ketika dilahankan dia akan sangat tumbuh cukup cepat sekali ya teman-teman ya. Perkembangannya akan sangat bagus sekali karena bibit polybekan ini secara keunggulan akar dia tidak pernah stres ya, jadi dia tidak pernah mengalami stres akarnya. Jadi ketika kita lahankan, dia daya adaptasinya lebih cepat dibandingkan dengan bibit dongkelan. Itu kita akan lihat beberapa durian yang memang kita tanam di ketinggian dulu sekitar 60 cm sampai dengan 70 cm. Nah, ini yang jenis duri hitam. Ini sedang keluar tunas muda juga seperti ini. Nah, ini jenis duri hitam ya teman-teman ya. Tingginya 2 meter up, tetapi memiliki percabangan yang sudah kokoh seperti ini. Dan ini batangnya masih muda teman-teman. Nah, ini dulu saya tanam di ketinggian 60 sampai dengan 70 cm. Ya, tapi dengan kondisi bibit yang masih memiliki kambium yang sangat muda sekali teman-teman, atau batangnya sangat muda sekali, sehingga secara perkembangan dari awal tanam sampai sekarang ini dia cukup bagus sekali teman-teman ya. Ini jenis durian duri hitam, walaupun dia lebih besar dari ketiga bibit yang saya jelaskan di awal, tapi ini percabangannya masih muda, masih mulus ya, masih mulus sekali. Nah, secara perkembangan batang dan perkembangan percabangan, ranting, semuanya balance ya, karena dari awal kita tanam dia memang memiliki kambium yang masih muda. Nah, itu ya, ketika kita nanam bibit polybekan, jadi jangan sampai berkecil hati teman-teman, karena kalau kita nanam bibit polybekan meskipun dari ukuran kecil seperti yang itu, bibit yang itu, akan tapi dari segi perkembangan atau pertumbuhan dia jauh lebih bagus dibandingkan dengan bibit dongkelan seperti ini ya. Ini jenis bawor yang tadi. Nah, kemudian kita beranjak ke sini lagi. Ini jenis durian montong ya teman-teman ya, atau kami menyebutnya durian Bangkok Kani. Nah, ini juga dari ketinggian bibit dulu saya tanam sekitar 60 sampai dengan 70 cm. Ini sekarang tingginya mungkin 4 meter up ya, 4 meter up. Sekarang batangnya sudah sangat sebesar ini ya, mungkin sebesar paha saya ya, dengan kondisi percabangan yang bagus dan rimbun seperti ini teman-teman ya. Kita lihat dari sisi sebelah sini, karena matahari terbit dari sana teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kerimbunannya kemudian percabangannya cukup bagus sekali. Nah, ini juga seperti itu, saya tanam dari bibit polybekan kecil, sekarang perkembangannya bagus sekali teman-teman. Nah ya, ini sebagai perbandingan saja bahwa bibit polybekan atau bibit planter bekan yang tingginya 1 meter up sampai dengan 170 itu yang paling bagus perkembangannya kita tanam. Jadi kalau bibit yang sudah tua batangnya yang ketinggiannya 2 meter lebih itu kurang bagus menurut saya. Nah, ini salah satu contoh bibit durian polybekan yang saya tanam dulu. Ini usianya sekitar berapa ya, 20
3 bulan. Jadi 1 bulan lagi dia usianya 2 tahun. Nah, seperti ini perkembangannya sekarang, teman-teman. Rimbun, batangnya besar dan percabangannya bagus. Nah, yang ini jenis mesangking, teman-teman. Ini jenis mesangkingnya juga cukup bagus sekali. Rimbun, percabangannya bagus. Kemudian di sebelah sini durian jenis montong juga, tinggi 3 meter up, malah hampir 4 meteran lah. Percabangannya bagus, sudah kita pruning juga. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya mana lebih baik tanam bibit yang masih ketinggian 1 meter up tetapi memiliki batang yang masih muda, dibandingkan dengan kita nanam bibit dongkelan yang tingginya hampir 2 meter atau bahkan 2 meter lebih. Kalau saya rekomendasikan, kalau teman-teman mau nanam durian, lebih baik tanam yang ukurannya di bawah 2 meter dan memiliki batang yang masih muda ya teman-teman. Karena saya sudah membuktikan di kebun mini saya ini, di kebun mini Akbar Bibit ini, kita bisa lihat percontohannya ya teman-teman, dan lihat juga tadi perbandingannya bahwa bibit yang kita tanam yang dari bibit polybekan meskipun dia ukurannya lebih kecil, sedangkan bibit dongkelan yang ukurannya sudah hampir 2 meter, 2 meter lebih, ternyata memiliki perbedaan di pertumbuhan cabang dan batang. Jadi bisa dipastikan bahwa pertumbuhan bibit polybekan yang ketinggiannya di bawah 1 meter, malah di bawah 2 meteran, tetapi memiliki kambium yang masih muda, batang yang masih muda, jauh lebih bagus pertumbuhannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman masalah bibit, mau tanam bibit polybekan atau mau tanam bibit dongkelan. Kalaupun saya sarankan untuk menanam bibit dongkelan itu harus dengan karantina yang cukup bagus, artinya lolos karantina baru dilahankan. Jadi ketika teman-teman nanam bibit yang dongkelan tetapi proses karantinanya tidak bagus, maka ketika dilahankan dia juga akan mengalami masalah teman-teman ya. Ini jenis mesangking, rimbun sekali. Seperti itu ya penjelasannya tentang seputaran durian pada pagi hari ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung ke channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akbar Bibit. Assalamualaikum.